to me. So how could I stand here quietly? My praise is going up, up, it's going up. For you I'm living louder, I'm turning up. I'm never gonna stop, no, I'll never stop. Whoa, oh, oh, oh. I'm gonna shout it. Shalom, selamat datang di Ibadah Raya Online di SDN Kristus Palembang. Sebelum kita memulai Ibadah Raya Online kali ini, saya akan memberikan beberapa informasi terlebih dahulu. Praise will be. Untuk saat ini, Komsel masih dilakukan secara online, dilakukan di wilayah Komsel masing-masing. Untuk saat ini, worship time masih diliburkan, akan tetapi para jemaat dapat melakukannya di rumah masing-masing. Dan untuk youth masih diliburkan secara online, dilakukan bersama anggota youth. Untuk saat ini, ibadah raya masih dilakukan secara online di YouTube channel GSA Kristus Palembang. Dan untuk persembahan dan pertunjukan yang lain-lain dapat dilakukan di rekening di bawah ini. I'm gonna let it out to you. I'm giving, oh, 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 oh. I'm gonna shout it out. I won't be silent. Shalom, haleluya. Pagi hari ini kembali lagi kita akan beribadah bersama. Saya kena percaya bahwa saudara dimanapun engkau berada, engkau telah siapkan hatimu untuk bersama-sama puji menyembah Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini hadirat Tuhan memenuhi hidupmu. Karena saya akan percaya bahwa setiap kita orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang rindu akan hadirat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang rindu untuk selalu memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan marilah pagi hari ini persiapkan hatimu untuk lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan buat pagi hari indah yang ini Tuhan. Kembalilah kami bisa untuk beribadah, bersama-sama kami rindu untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa, Engkau Allah kami Tuhan yang layak dimuliakan, Engkau Allah kami yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Engkau yang layak terima pujian, hormat, syukur dan kemuliaan Tuhan Yesus. Dan Bapa, biarlah sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Allah kami yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Kami mau lebih lagi untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.
sing your praise, oh Lord our God. Yeah. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever's name we will sing our praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever's name we will sing our praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever's name we will sing praise. Oh Lord our Sebab Engkau layak terima yang terbaik dari kami, Yesus. Yang pernah ada di hidupku, nyanyianku menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah hatimu Tuhan terus mengalah jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Oh, tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Oh, Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku, nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat
hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, Tuhan, setia sampai akhir hayat menyembahmu. Yesus yang terbaik bagiku, Kau yang terbaik, Kau yang terbaik, yang pernah ada di hidupku, Tuhan. Hadiratmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah hatimu, Tuhan, kan terus menyala di jiwaku, dan kami mau setia tidak sampai akhir hayat menyembahmu, Tuhan Yesus, yang terbaik bagiku. Mari yang terbaik berikan bagi Tuhan. Oh, Kau yang terbaik, yang pernah ada di hidupku, Tuhan. Oh, hadiratmu menghidupkanku, hadiratmu memulih, dan kami angkat tangan, angkat tangan sebagai tanda penyerah. Oh, kami mau setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus, yang terbaik bagiku. Semua yang setia katakan, setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus, yang terbaik bagiku. Engkau yang setia, dari hatimu katakan, setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus, yang terbaik bagiku. Kami takkan pernah kami bawa yang terbaik Engkau, Tuhan. Dari hati kami, Tuhan Yesus, kami memberikan yang terbaik bagi Engkau, Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik bagimu, yang harum dan sejati
di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir dari hatiku, yang mengalir di hatiku, Tuhan, sebagai persembahan yang terbaik bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Thank you Jesus, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesus, terimalah, Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir dari hatiku, mengalir di hatiku sebagai persembahan yang terbaik dari hati kami, Tuhan, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya, yang terbaik bagimu, Tuhan. Selamat pagi, Salam GCA Kasih Kristus. Kita boleh bersama-sama di dalam ibadah online. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami buka hati kami, Tuhan, untuk menerima benih firman-Mu. Benih firman-Mu itu hidup dan yang akan mengubah hidup kami, Tuhan, dan akan mengajarin kami. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus menerjemahkan firman-Mu. Kami siap membuka hati kami. Kami menerimanya dengan sukacita. Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin bersama-sama mengajak kita semua apa yang dibicarakan oleh seorang Rasul Petrus, ya, di mana Rasul Petrus dia punya tanggung jawab, dia punya rasa tanggung jawab untuk mengingatkan, ya, akan kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, tanggung jawab apa yang ingin Pak Petrus katakan kepada jemaatnya, kepada jemaat, ya, bahwa mereka dipanggil untuk mengenal Allah, ya, pengenalan akan Kristus yang semakin hari semakin bertumbuh. Jadi kita boleh mengenal Kristus itu makin hari akan bertumbuh dari hari ke hari. Mengenal suatu pribadi yang kita sembah, suatu pribadi yang kita agungkan, yang namanya Kristus Yesus Tuhan. Nah, Bapak Yesus Tuhan, hari ini saya mau bicara kepada fokus pada panggilan pengenalan akan Kristus. Nah, Bapak Ibu Yesus Tuhan, saya ambil di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam ayat yang Petrus katakan bahwa dia ada rasa wajib untuk, di sini katakan ayat ke-13, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku masih menanggalkan
skema tubuhku ini. Selama dia masih hidup, dia ingin mengingatkan. Di sini mengingatkan adalah menasehati, memotivasi. Nah, apa yang ingin dinasehati ataupun yang ingin dimotivasi oleh Petrus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Nah, saudara kasih Tuhan, bahwa adalah di mana mereka untuk fokus kepada pengenalan akan Allah. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sekarang pertanyaannya pertanyaannya, apakah kita bisa mengenal Allah itu makin hari makin bertumbuh? Apakah kita bisa mengenal Allah? Pertanyaannya seperti itu. Pertanyaan gini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma, kita keluar sebentar di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma 8 ya, ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tadi Petrus katakan bahwa kita dipanggil untuk mengenal akan Kristus, akan makin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Paulus juga katakan bahwa di dalam Roma katakan kita ditentukan untuk serupa dengan gambarannya. Jadi kita juga dipanggil untuk semakin hari bertumbuh untuk menjadi serupa gambaran akan Kristus di dalam kehidupan pribadi kita. Nah, Bapak Yesus Tuhan, kita mau serupa dengan gambaran Kristus atau serupa dengan Kristus. Kita mau makin bertumbuh mengenal Dia. Apakah kita bisa seperti itu? Mari kita bersama-sama membuka di dalam 2 Petrus pasal yang ke-2. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ketiga, bahwa dikatakan kuasa ilahinya. Karena kuasa Allah, kita telah dianugerahkan segala sesuatu yang kita perlukan, yang untuk berguna untuk mengenal Kristus. Segala sesuatu. Ya. Nah, Bapak Yesus Tuhan, segala sesuatu Tuhan, artinya Tuhan telah siapkan, Tuhan telah berikan. Karena kasih karunia di dalam kehidupan kita, Allah telah memberikan kasih karunia dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita bisa semakin bertumbuh mengenal Kristus. Dan ataupun kita seperti yang tadi, kita makin diubahkan untuk serupa dengan gambaran Kristus. Jadi kehidupan kita itu, iman kita semakin naik, iman kita semakin menjadi dewasa, iman kita semakin menjadi orang yang kuat di dalam Kristus, di dalam pengenalan Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, anugerah apa yang telah Tuhan berikan, seperti katakan tadi di dalam ayat ketiga yang tadi, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Jadi Bapak Ibu, Tuhan telah memberikan kepada kita untuk kita hidup saleh, ya, seperti serupa dengan Kristus. Ataupun di dalam ini Tuhan telah anugerahkan, ada potensi dalam diri kita, ada yang Tuhan telah berikan kepada kita. Apa itu? Yang adalah kasih Bapa surgawi. Ya. Tuh Allah telah memberikan kita kasih di dalam diri kita, yaitu Allah Bapa kita surgawi. Kemudian Allah juga telah menganugerahkan keselamatan. Artinya Tuhan telah memberikan, anugerahkan atau memberikan Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus kita diselamatkan. Jadi kita telah diselamatkan, ya Bapak Yesus Tuhan. Bukan sampai di situ juga, di mana setelah kita diselamatkan dan barusan
3 hari yang lalu kita boleh memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di mana pada saat setelah Yesus naik ke surga, dia juga berdoa syafaat dari surga untuk kita. Ya, berarti kita nggak sendirian. Dia berdoa syafaat selama kita ada di dalam dunia ini. Dan bukan itu saja Bapak Ibu Tuhan, di mana Tuhan juga di dalam setelah kita diselamatkan, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Ya, ada Roh Allah atau Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Kita juga dibaptis oleh Roh Kudus, saudara kasih Tuhan. Dan kita diberikan oleh, berarti ada Kristus atau ada Allah yang tinggal dalam tubuh kita, dalam diri kita. Dan juga Bapak Ibu Tuhan, kita juga sedang bersekutu bersama dengan orang-orang kudus di dalam beribadah. Ya, memang saat ini kita nggak bisa beribadah di gedung, ya. Kita juga bersekutu dengan ada orang-orang yang namanya di dalam Kelsel atau Komsel, Bapak Tuhan. Dan juga bahwa kita juga Tuhan telah menganugerahkan firman Allah yang diilhami untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Bapak Yesus Tuhan, saya rasa begitu lengkapnya bahwa Tuhan telah menganugerahkan untuk kita bisa bertumbuh di dalam mengenal akan Kristus. Kita juga bisa semakin hari semakin bisa serupa dengan Kristus. Saudara kasih Tuhan, setiap hari oleh sebab itu, beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa setiap hari kita membutuhkan firman Tuhan yang memenuhi kehidupan yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajarin, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita melalui firman Tuhan, Allah sedang mengajari kehidupan kita. Bagaimana pribadinya Allah, bagaimana kita bisa mengenal hatinya Tuhan, bagaimana kita tahu petunjuk-petunjuknya Tuhan. Dan pada saat kita juga telah bersalah, pada saat kita membaca firman Tuhan, ada Tuhan menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan mendidik kita ke arah kebenaran. Kita ada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, seperti yang tadi, bahwa segala yang kita perlukan untuk kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, dan juga kita telah ditentukan untuk bisa serupa dengan Kristus, itu sudah Tuhan anugerahkan. Ya, belum lagi di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa Ia telah menganugerahkan kepada kita, yaitu namanya kodrat ilahi di dalam 2 Petrus pasal pertama ayat yang keempat. Jadi Tuhan telah memberikan kita kodrat ilahi, saudara kasih Tuhan. Kodrat ilahi itu bisa diterjemahkan juga adalah kelahiran baru. Ya, berarti kita telah menerima hidup Allah di dalam diri kita. Kita adalah ciptaan yang baru. Nah, saudara kasih Tuhan, segala yang kita perlukan sudah Allah berikan. Sekarang kita mau makin hari seperti tadi, semakin mau bertumbuh. Nah, Bapak kasih Tuhan, di dalam kita kembali kepada firman Tuhan, bagaimana kita dipanggil untuk fokus kepada panggilan untuk mengenal akan Kristus. Kita kembali di dalam ayat yang ke-5, katakan gini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Di dalam ayat yang ke-5 ini kita katakan Petrus menasihatkan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Seperti saya tadi bahwa kita telah dengarkan bahwa Tuhan telah menganugerahkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mengenal Dia. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah
sungguh-sungguh. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kalau di terjemahan NIV, saudara kasih kata dikatakan begini, berusaha sekuat-kuatnya. Ya. Kalau terjemahan tadi dikasih bahasa Inggris, berusaha sekuat-kuatnya. Nah, saudara kasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang percaya itu terlibat secara aktif dalam pertumbuhan pengenalan akan Kristus. Jadi kita terlibat aktif di dalamnya untuk makin hari di dalam kita mengenal akan Kristus, saudara kasih Tuhan. Kita coba perlu perhatikan bahwa sebenarnya sifat-sifat Allah yang ada seperti tadi, ada di mana Roh Kudus tinggal dalam diri kita, ada tuntunan Roh Kudus, di mana kita ada firman, dan ada kita telah diselamatkan. Nah, Bapak kasih Tuhan, segala sifat-sifat yang telah ada dalam diri kita itu tidak akan bertumbuh secara otomatis. Ya, tidak akan. Coba kita perlu perhatikan di sini, kita tidak bisa bertumbuh secara otomatis tanpa kita aktif mau bersama-sama berusaha dengan sekuat-kuatnya atau berusaha berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Kristus. Ya Bapak ya Tuhan, sekarang bagaimana kita bisa mengimplementasikan di dalam pengenalan kita akan Kristus kita, seperti apa kita berusaha sungguh-sungguh tersebut. Nah, saudara kembali di dalam ayat yang kelima dikatakan imanmu menambahkan, yaitu kita harus menambah, berarti bertumbuh, menambah kepada imanmu kebajikan. Dari iman kepada kebajikan. Artinya iman kita itu dinyatakan dalam kehidupan moral yang tinggi. Jadi saudara dikasih Tuhan, untuk kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, kita dikatakan bahwa iman itu kita itu bertumbuh, bertambah akan dari iman kepada kebajikan. Kebajikan adalah kehidupan moral yang tinggi. Bapak Yesus Tuhan, kita diminta untuk hidup punya moral yang tinggi. Bapak Ibu, moral yang tinggi itu Tuhan, maka Bapak Ibu, Tuhan mempunyai standar yang tinggi. Ya, kita Tuhan ingin kita punya suatu standar yang tinggi di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang diajarkan oleh Yesus menggambarkan bagaimana kita punya standar moral yang tinggi dalam kehidupan kita. Waktu Yesus mengajar di bukit, di atas bukit, ya, waktu dia mengajar, ya, dia ambil di dalam kitab Matius pasal yang kelima, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat di sini, Yesus mengajarkan kita punya standar moral yang tinggi. Di mana? Beda dengan yang ada di dunia ini. Kalau kita kalau kita mengingini seorang perempuan ataupun cari seorang pria menginginkan seorang wanita, dia sudah berzina walaupun dia tidak waktu tidak tidur bersama-sama, tapi dia memandang dan dia menginginkannya, itu sudah berzina di dalam hatinya. Tuhan katakan sudah berzina dalam hati. Ya, demikian juga seorang wanita yang melihat seorang pria walaupun belum tidur tapi menginginkan, itu sudah berzina di dalam hati. Artinya Yesus mengajarkan kepada kita suatu standar moral yang tinggi. Saudara kasih Tuhan, demikian juga dikatakan bahwa tetapi aku di dalam ayat yang ke-39, Matius 5 ayat yang ke-39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara kasih Tuhan, kita katakan begini,
Tuhan ajarkan punya standar. Kalau orang menampar pipi yang sebelah kanan, berikanlah sebelah kirimu. Artinya kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Dan juga di dalam katakan bahwa ayat yang ke-43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara kasih Tuhan, dikatakan begini. Kalau Kalau kita, Tuhan mengajar kita mengasihi musuh kita. Wah, luar biasa. Ya. Kita katakan, apabila kamu mengasihi orang, ayat yang ke-46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa upah kita? Apa sama? Tidak beda. Sama dengan orang-orang yang dunia ini. Pemungut cukai digambarkan orang yang tidak mengenal Kristus, orang yang tidak tahu akan Tuhan. Mereka juga berbuat demikian. Tetapi oleh sebab itu, kita pengenalan akan Kristus, kita telah diberikan saya katakan tadi, kita bisa ya bahwa mengasihi musuh kita. Kok saya bisa? Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, mengasihilah musuhmu. Kalau Yesus mengajar kita mengasihi, kita bisa. Ya. Nah, soal kasih Tuhan, kita kembali di dalam 2 Petrus pasal yang pasal yang pertama, ayat yang ke-5, dari kebajikan pengetahuan. Kebajikan pengetahuan. Dan saudara, hidup kita setelah kita punya moral yang tinggi, itu juga kita dapat jalankan apabila pengetahuan di sini adalah memiliki pengenalan akan Allah. Ya, kita bisa semakin hari kita apa yang diajarkan Yesus, dan kita mau menerapkan nilai-nilai yang diajarkan Yesus. Semakin hari kalau kita semakin pengetahuan dari kebajikan pengetahuan di sini adalah pengenalan akan Allah. Bapak Ibu, pengetahuan itu bukan hanya teori, Bapak Ibu Tuhan. Pada waktu kita telah merasakan kasih Bapa surgawi, kita telah menerima keselamatan melalui Yesus Kristus, ada Roh Kudus, dan kita firman Tuhan. Itu bukan hanya pengetahuan, tapi adalah perjumpaan pribadi dengan Kristus. Sehingga kita mengalami namanya lahir baru. Ya, Bapak Ibu, kita nggak bisa hanya teori, tapi kita perlu perjumpaan pribadi dengan Kristus. Makanya kita bisa makin mengenal. Pengetahuannya adalah pengenalan kita semakin bertumbuh, semakin berdalam dalam Kristus Yesus. Ya, seperti katakan begini Bapak Ibu, dari pengenalan akan Kristus Yesus kita kembali di dalam ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dari pengenalan kita Kristus, kita akan menjadi orang yang dikatakan bisa menguasai diri. Penguasaan diri, ya. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Penguasaan diri adalah tadi kita hidup ini adalah tidak lagi menurut keinginan kita sebagai seorang manusia, tapi kita semakin pengenalan akan Kristus, semakin menuruti kehendaknya Allah. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, apalagi semakin hari sekarang ini, biarlah kita semakin tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, segala sesuatu yang tidak jelas, makin hari makin yang kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Saudara kasih Tuhan, begitu cepatnya berubah. Makanya Bapak Ibu Tuhan, kita perlu mencari tahu kehendak Tuhan di dalam atas kehidupan kita. Makanya kita dipanggil untuk pada saat kita menguasai diri kita,
kita mau menekan segala keinginan diri kita, segala keegoan kita, segala yang diri kita mau tekan, biarlah kita tempatkan dan kita izinkan biar kehendak dan keinginan Allah yang atas kehidupan kita, baik di dalam rencana kita, ya, di dalam kita membuat sesuatu, kita mulai bertanya apakah ini memang kehendaknya Tuhan. Kita perlu semakin hari saat ini, katakan waktu sudah semakin singkat. Dan Petrus juga, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia merasa bertanggung jawab. Dikatakan di dalam sini juga, di dalam pasal 1, 2 Petrus 1 ayat 16 dikatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, waktunya sudah tidak lama lagi. Dan biarlah melalui suara Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan katakan waktu Tuhan datang tidak lama lagi. Kita nggak tahu kapan, Bapak kasih Tuhan. Biarlah semakin hari kita hati kita semakin mau mengikuti kehendak Bapa kita di surga. Bapak Ibu, kita kembali tadi dari penguasaan diri ayat yang ke-6 kepada ketekunan. Dari penguasaan diri kepada ketekunan. Ketekunan adalah kesanggupan untuk berpegang teguh. Jadi kita terus berpegang teguh, ya, iman kita kepada Kristus. Kita berpegang teguh kepada Allah, apa yang difirmankannya, apa yang dikehendakinya. Jadi kita pegang dan bertahan menghadapi situasi yang sulit. Jadi kita berpegang teguh dan bertahan di dalam situasi yang sulit sekalipun. Walaupun ada aniaya, walaupun ada penderitaan, ada di dalam apapun, kita tetap berpegang teguh apa yang kehendak Tuhan. Kita berpegang teguh apa yang dikatakannya, apa yang dijanjikannya. Dan kita juga walaupun sekalipun nanti ada nyawa sekalipun yang harus dipertaruhkan, ada aniaya, ya, selalu ngasih Tuhan. Sekalipun kita tetap akan datang kepada diri dalam kehidupan kita tetap berpegang teguh. Saya mau mengajak sidang jemaat, Bapak Ibu semuanya, di dalam situasi yang saya tahu dan semua secara global alami, ya, bahwa kondisi ekonomi dan mungkin Bapak Ibu yang biasanya bisa hidup dengan enak dan semuanya dan biasa menghasilkan yang memuaskan, dan saat-saat seperti ini tidak seperti itu lagi. Saya mau mengajak kita semuanya, tetaplah berpegang teguh pada iman kepada Kristus. Tetap berpegang teguh dan tetap bertahan dalam menghadapi situasi ini. Dan Tuhan, saya mau katakan ini, Tuhan telah menganugerahkan kasih karunia Tuhan cukup kita untuk menghadapi setiap kondisi situasi. Oleh sebab itu Tuhan katakan di dalam kita dipanggil untuk mengenal Kristus, kita perlu bertahan di dalam situasi seperti ini. Kita tetap perlu bertahan, ya. Dan yang dari ketekunan kepada kesalehan, dari kesalehan Bapak Ibu, dari ketekunan itu bisa melahirkan kesalehan, hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saudara, dari kesalehan dari kesalehan kita juga membuahkan sikap kasih kepada di dalam ayat yang ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah kita ada kesalehan, kita juga akan menunjukkan sikap kita. Kita ada membuahkan sikap
bisa mengeluarkan buah yang namanya kasih kepada saudara-saudara. Saudara kita baik bukan saja saudara kandung, tapi saudara seiman kita, saudara-saudara yang lain yang belum mengenal Tuhan, kita bisa ada kasih di dalam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengatakan bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk mengenal Dia, semakin hari semakin bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Ya, kita juga dipanggil dan kita telah ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Apakah kita bisa melakukannya? Semuanya itu Tuhan telah anugerahkan. Ya, seperti yang katakan tadi, tinggal kita kembangkan, tinggal kita keluarkan semuanya. Itu ada dalam diri kita. Ya, inilah panggilan yang mulia dan panggilan besar. Inilah hidup yang berharga. Inilah hidup yang berarti dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Tuhan. Bukan saja harta benda, tetapi hidup yang berharga suatu saat kita makin hari makin bertumbuh pengenalan akan Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita yang berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami tahu bahwa kami dipanggil untuk juga mengenal dan semakin bertumbuh di dalam Kristus, pengenalan akan Kristus. Dan Bapa, biarlah kami boleh semakin juga serupa dengan Engkau Tuhan. Dan inilah Engkau telah panggil kami Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau terus berbicara dan bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami tahu kami punya kemampuan. Engkau sudah menganugerahkan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan. Dan kami tinggal kembangkan sifat-sifatnya. Dan kami boleh Tuhan semakin hari semakin kami kejar. Dan kami berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan sekuat tenaga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Dan terima kasih juga Tuhan, di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami. Dan terima kasih atas kehadiran-Mu. Dan kami mau mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih telah beribadah bersama kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Tetap sehat dan